Seorang pria muda, Michael, bersama adik perempuannya Carla. Michael baru saja kembali ke rumah setelah menjalani masa libur kuliah. Kepulangannya bukan tanpa alasan. Ia mendengar bahwa ibunya Mary berencana menjual apartemen mereka karena terlilit utang yang cukup besar kepada pacar barunya Leo. Tesoro. Pada hari itu di meja makan, suasana menjadi tegang. Michael dengan tegas menyatakan bahwa ia akan segera mencari pinjaman untuk melunasi utang ibunya kepada Leo. Namun Mary merasa Michael tidak menghargai Leo yang selama ini telah banyak membantu memenuhi kebutuhan mereka sejak kematian ayah mereka. Lascialo sfogare, si vede che ne ha bisogno, no? Falla finita! È arrivata la signora Elisa. Ecco. Tak lama kemudian muncul seorang wanita bernama Lisa. Lisa merupakan mantan istri Leo, tapi kini telah bersahabat dengan Mary. Namun tanpa diketahui orang lain, Lisa diam-diam menjalin hubungan rahasia dengan Michael. Malam harinya Mary berbicara kepada Leo dan kembali meminta pinjaman uang. Setelah ketegangan yang terjadi sebelumnya, Leo mulai ragu untuk meminjamkan uang lagi. Namun Mary meyakinkan dengan janji akan segera menandatangani sertifikat apartemen mereka, bahkan menawarkan untuk menikah dengan Leo. Non posso più farvi prestiti. Quando verrò ad abitare qui sarà più facile, no? Perché non ci sposiamo? Keesokan harinya, Michael terlihat bersama Lisa. Sementara itu Leo menemui Carla dan memberinya sebuah tas mewah sebagai hadiah. Namun pemberian tersebut bukan tanpa maksud. Leo menegaskan bahwa itu adalah bentuk investasi untuk Carla. Se avessi avuto qualcuno che credeva in me, probabilmente oggi farei il cantante. Tak lama kemudian, keluarga itu berkumpul untuk makan bersama dalam rangka merayakan ulang tahun Carla. Di tengah suasana tersebut, Leo bertanya tentang cita-cita Carla. Carla menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang gamer profesional. Namun keinginannya ditolak oleh Mary yang berharap Carla memilih jalur karir yang lebih pasti sesuai dengan latar belakang pendidikan ekonomi. Hal itu membuat Carla merasa sedih dan kecewa. Di sisi lain, Leo terus menunjukkan perhatian kepadanya dan mulai mendekatinya, meskipun Carla masih sadar bahwa Leo adalah calon ayah tirinya. Di waktu yang berbeda, Michael menemui Leo dan kembali menegaskan niatnya untuk melunasi utang ibunya. Leo merasa tersinggung, menganggap hal itu sebagai bentuk penghinaan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ia telah banyak berkorban untuk keluarga mereka, bahkan membiayai kuliah Michael dan kebutuhan hidup mereka. Namun ketika Leo menyinggung tentang ayah Michael, emosi Michael memuncak. Meski begitu, Leo dengan mudah mampu mengendalikan situasi dan menundukkannya. Ha superato ogni limite, eh? Non ti devi permettere di eliminare mio padre! Hai finito? Keesokan harinya, Leo melanjutkan perayaan ulang tahun Carla dengan pesta yang sangat meriah di rumah barunya. Happy birthday to you, birthday to you. Di tengah berlangsungnya pesta, Leo mendekati Carla dan mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sebuah kamar yang telah ia rancang khusus sebagai ruang gaming sesuai dengan hobi Carla. Malam itu saat pesta masih berlangsung, lampu tiba-tiba padam. Dalam situasi tersebut, Lisa tanpa sengaja melihat Carla bersama Leo. Ia pun mulai curiga dan menduga bahwa mungkin ada hubungan tersembunyi di antara mereka yang tidak diketahui Mary. Telefonino? No. Non stai bene? No, Come? Pada malam berikutnya, Mary berada di apartemen, sementara Carla sedang melakukan live streaming game di rumah baru Leo. Leo kemudian mendatangi Carla dan menawarkan minuman, namun Carla menolak dengan alasan sedang siaran dan tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Leo tampak mencoba memahami, tetapi kemudian ia keluar dan memutar musik dengan volume sangat keras hingga mengganggu Carla, memaksanya keluar dari ruangannya. Oggi, Ehi, Dalam momen tersebut, Leo memanfaatkan keadaan untuk mendekati Carla. Ia menyadari bahwa semua pemberian Leo tidak pernah benar-benar gratis. Ditambah lagi keluarganya memiliki hutang besar kepada Leo, membuat posisinya semakin tertekan.
Keesokan harinya, Mary datang dan mendapati Leo tertidur di dalam kamar. Ia menyadari bahwa Leo semalam bersama Carla, namun memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Mary merasa tidak berdaya karena utangnya yang semakin besar kepada Leo. Terlebih lagi kedatangannya saat itu pun dengan maksud untuk kembali meminjam uang. Mary kemudian pergi mengingatkan Lisa untuk menjauh Leo karena mereka akan segera menikah. Tapi Lisa menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ada hubungan lagi dengan Leo. E non ho più avuto niente con Leo, ma è assurdo. Sementara itu, Carla tampak sangat kecewa atas perlakuan Leo terhadapnya. Mary kemudian meminta Michael dan Carla untuk berdamai dengan Leo, karena dalam waktu dekat ia akan menandatangani penyerahan sertifikat apartemen kepada Leo. Mary khawatir mereka akan kehilangan tempat tinggal. Tak lama kemudian, Leo datang. Sikap Carla terlihat dipenuhi amarah, namun ia tidak mampu berbuat apa-apa. Mary akhirnya menandatangani penyerahan sertifikat apartemen kepada Leo, meskipun dalam hatinya ia belum sanggup melepaskan tempat tinggal tersebut. Di tempat lain, Lisa memberitahu Michael bahwa Leo bukan hanya mengambil alih apartemen milik ibunya, tetapi juga telah mempermainkan Carla. Mendengar hal itu, Michael diliputi amarah. Ia segera berlari ke apartemen, mengambil sebuah pistol lalu pergi mencari Leo di kediamannya. Saat Michael masuk dan menemukan Leo, ia langsung menodongkan pistol, membuat Leo terkejut. Namun ketika Michael hendak menembak, ternyata pistol itu kosong. Leo pun marah, berdiri dan menampar Michael. Beruntung Carla yang sudah berada di sana segera menghentikan tindakan Leo. Sebelum Michael dan Carla pergi, Leo meminta mereka melupakan semua yang telah terjadi, lalu memeluk Carla seolah tidak ada apa-apa. Kedua saudara itu pulang dengan perasaan hancur, seakan hidup mereka kehilangan makna. Beberapa hari kemudian, Michael yang mulai menyadari bahwa ia tidak mampu melawan Leo, justru bergabung dengan Lisa untuk membantu mempersiapkan pernikahan Mary dan Leo. Tak lama, Carla datang dan mencoba menceritakan kepada ibunya tentang sikap Leo terhadapnya. Namun Mary tampak menghindari pembicaraan tersebut dan memilih bersiap menghadiri pesta pernikahan. Film berakhir dengan Carla yang hanya terdiam, dipenuhi kesedihan, menatap keluar jendela apartemen. Ia sempat merenungkan apa yang akan terjadi di masa depan, sebelum akhirnya tersenyum samar tanpa arti yang jelas.